Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh bagian nota ilo pitua lowombu malam ini benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah berangkat dari wujud syariat yang telah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari kesucian. Ini sangat penting, kesucian jasad, sifat dan rohani, agar kita bisa menyatu dengan ruh. Karena ruh ini yang telah difirmankan oleh Allah. Oleh karena itu Tailo Pitua Lowombu dapat menggamblangkan makom-makom ruh. Karena sesungguhnya makom ruh ini yang benar-benar yang telah memelihara. Berangkat dari 4 unsur, berwujud sifat dan berwujud rohani. Inilah prosesnya ciptaan perwujudan makom jasmania. Kemudian Allah telah meniupkan ruh karena hidupnya rohani dan hidupnya sifat dan jasmani ini hanya melainkan makom ruh. Oleh karena itu Tailo Pitua Lowombu dapat memaparkan agar seluruh bagian nota ilo Pitua Lowombu benar-benar memperhatikan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja, junub dan air wudu. Karena wudu ini merupakan kesucian. Berangkat dari kesucian tangan 3 kali, yang dikandung 3 kali berangkat dari tangan dan sifat tangan dan rohani tangan. Begitu pula mulut dapat mensucikan sifatnya mulut dan rohani mulut. Begitu pula hidung, kemudian mata dengan pikiran dan pendengaran, kalbu, dubur kaki dan tangan benar-benar sudah disucikan. Maka kita menyatu dengan napas. Napas ini yang telah difirmankan oleh Allah, ini ruh. Oleh karena itu Tailo Pitua mengajarkan tentang ilmu ruh yang benar-benar yang sudah disyariatkan, berangkat dari napas, tidak keluar dan tidak masuk, kemudian napas masuk, kemudian napas keluar, kemudian napas keluar masuk. Ini masih makomnya sifat. Makomnya sifat. Oleh karena itu bagaimana wujud kita dapat membersihkan napas yang berwujudnya sifat. Kita melihat, kita mendengar, kita berkalam, kemudian kita menghirup. Ini masih makomnya sifat. Perwujudan napas yang makomnya sifat merupakan suatu wujud yang merasakan. Oleh karena itu perwujudan suatu makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, bagaimana kita bisa mengenal napas. Karena wujud daripada hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, pengenalan prosesnya wujud daripada jasmani kemudian sifat dan rohani. Benar-benar kita sudah memperhatikan, menempatkan suatu wujud perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka kita bisa mengenal ruh. Oleh karena itu Tailo Pitua menggamblangkan makom-makom napas tersebut. Karena napas yang bermakom di dalam suatu wujud jasmani ini ruh. Ruh itu cahaya. Alhamdulillah Tailo Pitua sudah menggamblangkan berangkat dari jasadnya napas. Kemudian sifatnya napas, ini yang merasakan. Kemudian
ruh daripada nafas, inilah wujud daripada kesaksian. Kalau nur daripada nafas ini yang naik. Alhamdulillah tailo pitua menggamblangkan semoga seluruh bagi alota ilo pitua lawambu dan seluruh pendengar di YouTube dapat memahami merenungi pemaparan tentang nafas. Karena nafas ini bukan angin. Perhatikan prosesnya sakaratul maut. Setelah prosesnya sudah kembali, napas-napas inilah berangkat dari sifatnya napas, rohani napas, ruhunya napas, nurnya napas. Alhamdulillah Tailo Pitua sudah memaparkan dan menggamblangkan makom-makom napas ini. Bagaimana doa kita bisa untuk tersambung. Oleh karena itu doa melewati prosesnya ruh. Karena makom ruh ini merupakan makom syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu Nabi, Rasul dan utusan. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggamblangkan makom-makom nafas tersebut. Oleh karena itu perhatikanlah makom jasmani, sifat dan rohani yang masih berwujud amarallah wa mulhama. Karena wujud daripada makom sifat jasmani, rohani dan sifat berwujud amarallah wa mulhama. Wujud daripada amarallah wa mulhama ini perwujudan sifat yang mengelak. Wujud sifat yang mengelak merupakan suatu perwujudan sifatnya jin, iblis dan setan. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitua lawambu dan seluruh pendengar di YouTube benar-benar mengikuti kajian ta ilo pitua lawambu ini. Perhatikanlah perwujudan syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad mensucikan makom-makom, sifatnya tangan, sifatnya mulut, sifatnya hidung, sifatnya mata, pikiran, kemudian pendengaran, kemudian kolbu dubur, kaki dan tangan benar-benar sudah disucikan, berarti memperhatikan makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka kita bermakom di ruh. Oleh karena itu bagaimana perwujudan kita melihat ini karena wujud daripada sifatnya ruh, rohani ruh dengan ruhunya ruh, dengan nurunya ruh. Ini perwujudan prosesnya nafas. Coba kalau kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkalam dan tidak bisa merasakan. Karena ruh ini sudah kembali. Inilah prosesnya sakaratul maut. Alhamdulillah Tailo Pitua malam ini menggamblangkan makom-makom ilmu. Karena wujud daripada ilmu bagaimana kita bisa bermakom di ruh. Ruh ini nafas. Coba kita benar-benar Tailo Pitua sudah mentalakin seluruh bagian Tailo Pitua begitu masuk di dalam makom ruh. Kemudian masuk di dalam rohaninya ruh. Kemudian sudah masuk di dalam ruhunya ruh dengan nurunya ruh. Karena hanya selain ruh ini yang benar-benar bersaksi kepada Nabi. Kemudian bersaksi kepada Rasul dan bersaksi kepada utusan. Nanti itu kita mengenal nurnya sifatnya Allah. Dengan nur rohani Allah, nur ruhu Allah dengan nurnya Allah. Inilah wujud daripada alamnya Allah. Perhatikan firman Allah. Allah telah menciptakan alamnya Allah. Kemudian Allah mau ciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini makomnya 4. Berangkat dari Nur utusan Muhammad. Kemudian Nur Rasul Muhammad. Kemudian Nur Nabi Muhammad. Kemudian Nur sifat Muhammad. Ini yang disebut 4 kitab Al-Kitabul Insanu.
kitabnya Allah itu makomnya insanu, kemudian al-insanu kitabullah, perwujudan dari insanu. Inilah yang disebut kitab suci Al-Quran.